Baiklah, saudara-saudara, terima kasih telah datang memenuhi undangan saya. Presiden mulai membuka percakapan. Barangkali saudara-saudara semua sudah tahu alasan saya mengundang Anda semua. Beberapa minggu terakhir ini, para mahasiswa turun ke jalan untuk memberikan tuntutan kepada pemerintah. Saya sangat berduka cita mendengar banyaknya mahasiswa yang mengalami luka-luka, termasuk juga aparat. 3 hari yang lalu saya bertanya pada istri saya dengan tidak terlalu serius, apa kekurangan saya sebagai pemimpin negeri ini. Dia menjawab singkat, kurang mendengarkan, katanya. Mungkin itu salah satu sebabnya kita bisa bertemu hari ini. Banyak pemimpin dalam sejarah masa lalu yang tidak memperdulikan suara rakyatnya, akhirnya menjadi hujatan sepanjang sejarah generasi berikutnya. Saya juga tidak berharap itu terjadi dalam sejarah bangsa kita. Saya mengundang saudara-saudara ke sini adalah undangan secara pribadi, bukan sebagai presiden. Jadi kita berdiskusi sebagai sesama anak bangsa saja, tidak perlu ada protokoler, kata presiden. Yang dikatakan ibu kepada bapak itu sangat benar. Bapak memang kurang memperhatikan keluhan masyarakat. Bapak hanya mendengarkan orang-orang yang berada di lingkaran Bapak saja. Padahal begitu banyaknya di luar sana pengamat dan tenaga ahli di bidangnya yang benar-benar tahu kondisi kita saat ini. Kalau kebijakan Bapak terus-terusan seperti ini, saya khawatir suatu waktu kita bukan lagi tuan di rumah kita sendiri, kata salah seorang pengamat. Iya Pak, saya mengerti maksud Bapak, jawab presiden. Saya pikir Bapak juga melihat keterbelahan masyarakat saat ini. Saling hujat, saling lapor-melapor. Yang terlihat bukan lagi membangun kedamaian, tapi justru membangun kebencian di antara kita. Dan pemerintah kurang memperhatikan kondisi ini. Ini kalau dibiarkan akan menjadi serius, Pak. Bangsa kita besar dan kaya. Kekuatan-kekuatan luar pasti akan mengambil kesempatan jika kita ceroboh. Satu lagi, soal masyarakat mayoritas dan minoritas. Kita yang mayoritas ini sering diperlakukan tidak adil. Mungkin Bapak khawatir yang minoritas itu merasa dimarginalkan, tapi sesungguhnya tidak pernah terjadi dalam sejarah kita yang mayoritas itu bertindak arogan terhadap yang minoritas. Kita sudah terdidik sejak zaman dahulu dalam perbedaan dan keragaman. Justru dari pihak pemerintahlah yang sering membuat runcing persoalan ini. Maaf Pak, jika saya sedikit sentimental, tapi ini memang terjadi, kata seorang tokoh agama. Tidak mungkin saya berniat untuk membelah-belah bangsa ini. Saya juga menginginkan rasa persaudaraan di antara kita kuat. Dan jika dikira kebijakan-kebijakan saya yang saya ambil selalu mengutamakan kapitalis-kapitalis besar, itu juga tidak benar. Setidaknya saya merasa itu tidak benar. Tapi tentu mungkin ada kealpaan saya di sana-sini. Saya akan mencatat masukan-masukan itu semua, kata presiden. Mahasiswa yang turun ke jalan beberapa hari terakhir ini bukanlah settingan. Itu murni suara dari bawah. Saya tidak hanya berdialog dengan mahasiswa dan para akademisi di kampus, tapi juga bercakap-cakap dengan masyarakat di pedesaan. Suara di kota dengan suara di desa sama saja frekuensinya. Aspek pembangunan manusia kita rendah. Pembangunan fisik yang terus-menerus tidak diimbangi dengan pembangunan manusia. Itu menyebabkan kita tidak siap dengan kemajuan ilmu dan teknologi hari ini. Kita sudah jauh ketinggalan. Kita tidak punya pilihan selain mengejar ketertinggalan itu. Ketidakmampuan kita dalam mengolah sumber daya alam kita sendiri itu karena kita tidak mampu menciptakan teknologi terbarukan. Padahal banyak ilmuwan-ilmuwan kita di kampus. Sekali lagi Pak, masalah kita adalah di sumber daya manusia, karena pemerintah kurang mendorong dan memberi jalan. Ilmuwan tidak akan mampu membangun laboratorium kelas dunia jika tidak memiliki cukup dana. Tidak ada yang perlu diimpor dalam hal apapun jika ilmuwan-ilmuwan kita diberdayakan, ujar Pak Roy. Kemudian pertemuan itu pun berlangsung selama beberapa jam. Di akhir pertemuan itu sekali lagi presiden bertanya pada Pardo. Apa yang ingin kau sampaikan anak muda? Tanya presiden.
Segala persoalan sepertinya sudah disampaikan oleh bapak-bapak sekalian dengan sangat baik. Satu saja yang ingin saya sampaikan pada Bapak Presiden. Buatlah orang tua di kemudian hari merasa bangga menceritakan tentang prestasi dan kepedulian Bapak kepada anak-anak mereka. Dan saat ini, tinta dari pena sejarah Bapak belumlah habis, kata Pardo. Presiden pun tertegun mendengar ucapan singkat itu. Seiring berjalannya waktu, keadaan pun mulai tenang, riuh rendah dan gejolak masyarakat perlahan mereda. Kebijakan-kebijakan pemerintah secara perlahan menunjukkan kepuasan bagi masyarakat secara keseluruhan. Kemudian si Pardo pun telah menyelesaikan kuliahnya. Bang, duduk bersanding di bawah janur kuning lebih didambakan setiap perempuan daripada seluruh dunia dan segala isinya. Kapankah waktu itu akan tiba, Bang? Aku sudah tidak sabar untuk melangkah ke tahap kehidupan berikutnya, tanya si Sinta. Sabar adindaku, abang laminating dulu ijazah sarjana ini, agar dipajang nanti di ruang tamu kita, hehe, jawab Pardo. Di lain waktu si Pardo pun menemui Pak Roy. Apa kabar, Pak? Tanya Pardo. Sehat, bugar, dan prima. Gimana, kau sudah sarjana belum? Alhamdulillah, Pak, dan aku juga sudah melamar kekasihku. Mantap, lanjutkan reproduksi agar generasi tidak mati. Menikah itu kehendak alam agar tetap ada manusia untuk memuji keindahannya. Alam tidak akan merasa puas dengan keindahannya sendiri jika tidak ada anak manusia yang mengagumi kecantikannya, kata Pak Roy. Alam dan manusia ditakdirkan untuk menjadi sepasang kekasih. Walaupun tidak jarang manusia mengkhianati dan memerkosa alam itu sendiri, kata Pardo. Ya, kebrutalan dan perlindungan selalu menjadi dua alat yang berada dalam genggaman manusia. Hanya akal sehat dan pikiran kritis yang bisa membuang kebrutalan itu dan menggunakan perlindungan untuk menegakkan keadilan, kata Pak Roy. Pak, saya dengar Bapak diminta untuk menjadi penasihat presiden, benarkah? Ya, itu memang bukan kabar burung, tapi saya lebih suka memberi nasihat dari alam terbuka daripada berada di bawah istana penguasa. Kita sudah mulai melihat gelombang arah baru dari bangsa kita. Pengrajin-pengrajin lokal mulai bersemangat kembali berkarya karena potensi pasar yang mulai menjanjikan. Ilmuwan-ilmuwan kita juga sudah banyak yang diturunkan ke pedesaan untuk menciptakan kualitas pertanian kita menjadi kelas dunia. Mereka tidak lagi hanya berkoar-koar di ruang-ruang kampus saja. Masyarakat mulai bergairah untuk menerobos peradaban baru. Percakapan-percakapan publik juga sudah mulai lebih banyak diisi dengan argumentasi yang berbobot daripada sentimen kosong. Para intelektual juga bersemangat menelurkan kajian-kajian baru karena fasilitas laboratorium kita mulai diperhatikan pemerintah. Kita akan menyambut Indonesia Superpower 2045 dan itu yang selalu kita harapkan. Kalau untuk saya pribadi, yang penting masih ada anak-anak muda yang mau mendengarkan ocehan-ocehan saya saja sudah cukup.